Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Zona English video. And in this lesson, in this video, we will learn to talk about families in English. Okay. Jadi dalam video kali ini, Zona English akan mencoba untuk membahas materi yang very unique, yang unik. Ini tentang family, seputar keluarga, ya. Jadi kita akan belajar tentang banyak vocabulary, kosakata seputar family, seputar keluarga yang bisa kalian ingat dan bisa langsung kalian praktikan ya, karena vocabulary-nya, kosakatanya itu sangat common ya, sangat umum di daily life ya, di kesehariannya kalian atau di keseharian kita. Oke, dan di sini akan ada vocabulary, kosakata, akan ada story, akan ada cerita dan also quiz ya, exercise yang akan membantu kalian dalam belajar seputar family in English. Okay, so without further ado, so let's go to the material. Nah, seperti yang kalian bisa lihat, pertama kita ada dua pictures. Yang pertama adalah dari actress or singer Marilyn Monroe ya. Mungkin kalian familiar dengan Marilyn Monroe. Kemudian sebelah kanan layar kalian kita ada Bill Clinton ya, very famous figure ya. Nah, but first kita akan talk about Marilyn Monroe first, okay? So di sini dikatakan Marilyn Monroe was an only child from a single parent family, but she lived with foster parents until she was 7. And then she was adopted by her mother's best friend. Nah, jadi Marilyn Monroe was only child, ya, only child. Nah, jadi di sini ada vocabulary kosakata yang sudah digaris bawahi. Nah, itu adalah kosakata yang penting untuk kita pelajari ya, meaningnya, artinya. Nah, so Marilyn Monroe was an only child adalah anak yang tidak punya sibling ya, tidak punya saudara kandung. Nah, jadi dia cuman anak satu-satunya di keluarga tersebut. Nah, itu Marilyn Monroe adalah anak satu-satunya from a single parent family. Nah, mungkin kalian sudah familiar dengan single parent, istilah single parents. Ya, single parents adalah salah satu orang tua ya yang merawat anaknya ya. Jadi keluarga yang terdiri hanya dari satu orang tua saja, ataukah mother ataupun father ya. Nah, jadi single parent family adalah keluarga yang terdiri dari satu orang tua saja, apakah mother ataukah father. Nah, single parent family. But she lived with foster parents. Nah, foster parents adalah orang yang looks after another person's child in their home for a time ya. Jadi orang yang merawat anak orang lain ya di rumah mereka untuk kurun waktu tertentu. Itu namanya foster parents. Nah, atau kalian bisa bilang kalau foster parent itu adalah orang tua angkat ya. Jadi foster itu bisa kalian katakan sebagai angkat ya. Di foster parents itu orang tua angkat ya. Jadi orang tua lain yang mungkin merawat kalian ya. Nah, itu foster parents. So Marilyn Monroe itu tinggal di rumahnya orang tua angkat. Kemudian until she was 7 sampai Marilyn Monroe berumur 7 tahun. Nah, and then she was adopted by her mother's best friend. Nah, adopted adalah diadopsi, oke. Okay? And then Marilyn Monroe itu diadopsi oleh her mother's best friend ya, teman baiknya ibunya. Ya, itu adalah story-nya Marilyn Monroe. Nah, setelah itu kita akan sedikit membahas tentang Bill Clinton ya. Mungkin kalian menyukai figur Bill Clinton ya. Oke, okay. Bill Clinton's father died before he was born. Ya, jadi ayahnya Bill Clinton itu meninggal dunia sebelum dia lahir. Ya, mungkin wife-nya sedang pregnant, istrinya sedang hamil, kemudian ayahnya Bill Clinton itu mungkin meninggal ya. And his mother, Virginia, ibunya Bill Clinton, Virginia, had to find a way to support Bill. Nah, support di sini yang kami garis bawahi. Nah,
Supports itu artinya dia help someone life by giving the money, food or home. Ya, jadi mensupport berarti orang tersebut mendukung ya atau memberikan kehidupan untuk orang tersebut. Apakah dia support dengan money, apakah dia memberikan uang, apakah dia memberikan makanan, apakah dia memberikan tempat tinggal ya. Nah, itu namanya disupport ya. Jadi Bill disupport oleh Virginia, ibunya, yang mana itu adalah obligation ya, kewajiban atau keharusan untuk orang tua untuk support anaknya. Ya, jadi support adalah dia memberikan seseorang itu uang, makanan atau tempat tinggal. Ya. So she studied nursing ya. Jadi dia belajar nursing ya, bidan ya. And then bidan atau ya nursing. And Bill was brought up by his grandparents. Ya, dan Bill was brought up. Nah, brought up itu meaning like kalian dibesarkan ya by grandparents ya. Nah, so brought up itu dibesarkan ya oleh grandparentsnya Bill. When Bill was 4, ketika Bill Clinton berumur 4 tahun, his mother married Roger Clinton. Ibunya menikahi Roger Clinton ya. Nah, who become Bill's stepfather, yang mana Roger Clinton itu menjadi stepfathernya Bill's. Nah, stepfather adalah a man who has married your mother but it is not your father. Ya, jadi stepfather adalah ayah atau seorang yang menikahi ibu kalian mungkin, tapi bukan ayah kandung. Ya, maka stepfather adalah ayah tiri. Nah, stepfather ayah tiri. Nah, itu story from Marilyn Monroe dan Bill Clinton dan kosakatanya yang penting untuk kita highlight ya, yang kita bahas. Nah, sekarang kita ada family history. Nah, sejarah keluarga. Nah, di sini ada story juga. Nah, jadi kita simak sama-sama. I'm related to a member of the royal family, ya. Jadi I'm related. Nah, di sini ada kosakata baru seperti sebelumnya ya, yang ada di garis bawahi adalah kosakata yang akan kita highlight, yang akan kita bahas, pelajari, kita tahu meaningnya apa, oke? Okay? So I'm related. Nah, related adalah orang yang in the same family, ya. Jadi I'm related itu orang yang punya hubungan dengan keluarga ya. Jadi masih termasuk keluarga. Ya. For example, kalian related to a member of the president family. Kalian punya hubungan keluarga dengan keluarga presiden. Related adalah orang yang masih berada atau masih memiliki hubungan keluarga. Nah, I'm related to a member of the royal family. Nah, saya memiliki hubungan keluarga dengan royal family. Nah, royal family adalah jadi royal family adalah keluarga yang masih punya hubungan dengan raja atau ratu di masa lalu, ya. Atau di masa sekarang juga masih ada kingdom kan, kerajaan seperti di United Kingdom ya, Inggris, dia masih pakai sistem pemerintahan kerajaan ya. Nah, jadi I'm related, saya masih memiliki hubungan keluarga dengan keluarga royal family. Ya, royal family adalah keluarga kerajaan. Nah, we have ancestors who were Russian immigrants. Nah, jadi kita punya ancestor. Nah, ancestor adalah person in your family who lived a long time ago. Nah, jadi ancestor adalah sebutan untuk orang yang sudah hidup sangat lama di keluarga kalian, ya. Jadi sudah sangat tua. Oke. Okay. Nah, jadi dia katakan bahwasanya dia memiliki orang yang sangat tua yang sudah yang tinggal di keluarga mereka atau mereka memiliki keluarga yang member keluarga, anggota keluarga yang sudah sangat tua ya. Who were Russian immigrant, yang mana merupakan Russian immigrant ya. Nah, imigran itu a person who comes to a foreign country to live there. Ya, jadi imigran adalah orang yang pergi ke negara lain untuk tinggal ya. Nah, ya jadi itu adalah imigran. Nah,
They immigrated from Russia to Britain. Dia imigrasi, dia ya jadi imigrasi, immigrated adalah orang yang pindah ke negara lain untuk tinggal. Jadi mereka berimigrasi dari Rusia to Britain ya ke Britania Raya. In the 19th century, pada abad ke-19. Nah, century adalah abad, 19th abad ke-19. Nah, I'm from London, saya berasal dari London. But previous generations of my family lived in Malta. Nah, saya berasal dari London, namun generasi sebelumku, sebelum saya, jadi generasi sebelum saya, dari keluarga saya, tinggal di Malta. Nah, Malta adalah salah satu negara ya. Some of my relatives, nah relatives is also mean family ya. Nah, keluarga jauh ya, tapi masih punya hubungan keluarga. Ya, sebagian dari keluargaku were originally from China, ya. Jadi beberapa anggota keluarga jauh itu originally from China, ya. Nah, originally adalah orang yang in the beginning before things happen, ya. Jadi aslinya ya. Nah, jadi beberapa anggota keluarga jauh itu aslinya berawal dari Cina. Nah, I look like my grandmother, but I take after my father. We're both very lazy. Nah, look like. Nah, look like itu misalnya kalian punya wajah yang look like your father. Nah, jadi kalian punya wajah yang mirip dengan ayah kalian. Nah, di story ini dia punya wajah yang look like, mirip dengan grandmother-nya ya, neneknya. But I take after my father. Nah, take after itu artinya be like an older member of your family ya. Jadi dia mewarisi sifat-sifat tertentu dari anggota keluarga yang lebih tua. Nah, itu take after ya. Dia punya kemiripan sifat, kemiripan karakter. Ya, itu namanya take after. Nah, jadi di story ini dia punya kemiripan karakter sifat dengan ayahnya. Ya, yang mana mereka very lazy ya, sangat malas. Nah, oke, kita sudah bahas tentang family history, story-nya Marilyn Monroe dan story-nya Bill Clinton. Nah, sekarang untuk membuat kalian lebih tertantang untuk mengingat kosakatanya, kita ada 2 kuis yang sudah kami siapkan di sini. Ya, jadi kita langsung ke kuis pertama, same or different. Ya, jadi kita perhatikan instruksinya dulu, sama atau berbeda. Ya, tulis S untuk same dan tulis D untuk different ya. Jadi kalau S sama D untuk different. Nah, jangan khawatir, di sini ada contohnya yang kita bisa lihat. She is a single parent. She is a foster parent. Nah, apakah single parent dan foster parent itu sama atau berbeda? Nah, of course, single parent dan foster parent itu berbeda ya. Maka di sini kita tulis different ya. Nah, kalau menurut kalian sama antara single parent dan foster parent, maka kalian mungkin bisa tulis S. Tapi of course ya, single parent dan foster parent itu different ya, berbeda. Maka kita tulis D di sini. Nah, so begitulah cara mengerjakan kuisnya. Ya, jadi kalian bisa lanjutkan kuis tersebut. Nah, mungkin kalian bisa pause videonya dan kalian bisa kerjakan di paper. Habis itu kalian bisa lanjutkan videonya untuk melihat zona English mengerjakan soal kuis ini. Oke. Okay? Nah, so kita lanjut ke part E. So part A, we have he's an only child. He hasn't got any sibling. Nah, apakah only child dan hasn't got any sibling itu maknanya sama atau berbeda? Ya, of course it's same ya. Nah, same ya. Jadi di sini kita tidak perlu lagi mengulang pengertian dari setiap kosakatanya. Kalian sudah bisa perhatikan dari pembahasan vocabulary yang di awal tadi ya. Nah, kita di sini tinggal fokus untuk mengerjakan S or D, oke? Okay? Nah, part B, nah part A tadi same ya, only child dan sibling dan person who hasn't got any sibling itu same. Oke.
Okay. Nah, B here, he is my half brother. Nah, dengan he is my step brother. Nah, apakah sama antara half brother and step brother? Nah, untuk half brother karena belum kita bahas. Nah, untuk half brother adalah brother or sister who has either the same mother or the same father as you. Okay. Nah, jadi di sini adalah misalnya kalian punya half brother itu adalah saudara seibu atau saudara sebapak, itu namanya half brother. Ya, jadi kalian punya saudara atau saudari yang punya satu orang tua yang sama, ya, apakah eh, saudara kandung seibu atau saudara kandung sebapak, ya, itu half brother namanya. Beda dengan step brother, itu saudara tiri, ya. Nah, maka di part B kita tulis of course ini different, ya. Nah, super base different. Nah, sekarang kita ke part C. He is my stepson. Ya, stepson itu yang, jadi kalau kalian punya step, ada kata step itu berarti tiri, ya. Jadi stepson anak tiri. He is my, jadi kita bandingkan stepson dengan he is my wife's son by her first marriage. Nah, of course ini sama, ya. Jadi kita tulis same. Oke. Okay. Nah, same. Nah, part D, our uncle supported us. Nah, dan juga our uncle brought us up. Nah, untuk D kita tulis different. Nah, karena brought us up dengan supported us itu different. Oke, okay. Supported dia mendukung finansial kehidupan, dan brought up itu meaningnya membesarkan. Oke, okay. Jadi berbeda. Nah, kita ke the last letter from part 1. She is my half sister. Dan juga she's my mother's sister. Nah, apakah part A sama? Maka kita juga tulis di sini different, ya, karena half sister dan mother's sister itu berbeda. Oke. Okay? Nah, itu dia. Nah, kita setelah selesaikan quiz number 1, kita akan go to quiz number 2. Nah, instruksinya adalah complete the question, ya, lengkapi kalimat pertanyaannya. Nah, jangan khawatir, di sini ada contohnya yang kita bisa jadikan acuan. What do you know about your ancestor? Nah, A. Nah, di sini kita dikasih clue dengan huruf pertama, ya. Jadi di sini ada kosakata yang hilang, yang mana di setiap kosakata yang hilang itu ditaruh satu huruf clue, ya. Jadi ada satu huruf yang kita bisa jadikan acuan untuk menebak kira-kira ini kosakatanya apa. Oke. Nah, di sini adalah kata ancestor. Nah, kita bisa menebak ancestor karena di sini kita dikasih clue dengan kita dikasih huruf A pertama di kata ancestor. Jadi kita bisa menebak bahwa kata ini adalah kata ancestor. Oke, jadi ancestor sudah yang kita bahas tadi, ya. Jadi tidak perlu diulang lagi. Kemudian di sini kita langsung jump ke part A. Nah, are you blank dengan R pertama to anyone famous? Nah, jadi seperti di kuis pertama tadi, kalian bisa pause videonya jika kalian sudah mengerti instruksinya. Kemudian kalian bisa coba mengerjakan kuis nomor 2. Kalian mungkin bisa pause dan duluan mengerjakan kuisnya di paper kalian. Kemudian kalian bisa lanjutkan video ini untuk mengetahui hasil pekerjaannya kalian. Oke. Okay? Nah, untuk part 2, ini part A. Are you? Di sini kita akan tulis, of course, related, ya. Related to anyone famous, ya. Nah, apakah kalian punya hubungan dengan seseorang yang terkenal? Nah, related, ya, related to. Nah, kita ke part B. Do you have a blank dengan R pertama? Family in your country? Nah, maka mungkin kalian bisa menebak di sini adalah royal, ya. Nah, royal family. Royal family seperti yang kita bahas adalah masih keturunan kerajaan, ya, royal family. Nah, kita ke part C. Where do or did the blank here dengan P pertama. Generations of your family live. Nah, di sini kita sudah bahas, ya, tentang kata ini. Nah, di sini of course jika kalian perhatikan video di atas, di sini kita akan tulis
Previous ya. Nah, previous generation ya, generasi yang sebelumnya. Nah, itu part C. Nah, ada two numbers to go. We part D. Which blank with M pertama of your family do you look L blank. Nah, di sini jika kalian memperhatikan, di sini kita of course kita akan tulis member. Nah, which member of your family do you look? Nah, di sini kita akan tulis like, oke? Okay? Nah, jadinya which member of your family do you look like? Ya, member keluarga yang mana di keluarga kalian yang kalian terlihat seperti dia atau mereka. Nah, kita ke part E yang terakhir. Di sini ada dikatakan, do you take blank with a letter in the first, your mother or your father? Nah, di sini kita akan tulis after ya. Nah, do you take after your mother or your father? Apakah kalian mewarisi sifat ibu atau ayah kalian? Nah, itu adalah take after. Oke. Okay? So, kita sudah belajar tentang family in English. Ada story, ada vocabulary, ada quiz juga. Nah, so I think that's all materi tentang family di video kali ini. Jadi silakan dipelajari kembali videonya, kosakatanya, story-nya, quiznya. And see you in the next Zona English video. Okay, so thank you.